kayak hidupku tanpamu. Guru adalah, menurut saya, adalah seseorang yang menyampaikan ilmu kepada kita, yang membantu kita untuk melihat dunia lebih luas lagi dengan ilmu-ilmu mereka yang tidak kita dapat dari orang tua kita, Ustaz. Masya Allah. Singkatnya seperti itu. Ya. Jadi sebagai penyempurna ya, apa-apa yang mungkin yang kita nggak dapat dari orang tua kita dapatkan dari guru kita. Masya Allah. Syukur. Kalau untuk Ibu Nita? Ya, baik. Kalau menurut saya, Ustadz, guru itu adalah seorang yang mendidik. Baik, ada pertanyaan. Gimana sih menghukum murid menurut Islam, gitu ya? Iya, betul. Alhamdulillah karena hari ini kita kedatangan guru-guru, saya nggak sopan kalau misalnya menjawab pertanyaan ini, maka akan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyil habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat suci yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi kita pada hari ini dengan Ustadz Firman di sini ya, atau bisa dipanggil Aba Ama, di dalam program kita yaitu Ngopi bareng Abang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bahagia banget. Kenapa bahagia? Karena kedatangan tamu yang Masya Allah, ibu-ibu soleha dari SDIT Suci. T-nya ini teladan. Teladan Suci. Banyak soalnya teman-teman yang bertanya, T-nya apa Ustaz terpadu? Bukan, T-nya ini adalah teladan. Alhamdulillah, siang hari ini kita ditemani oleh guru-guru kita yang cantik dan soleha. Alhamdulillah, dengan siapa di sini? Safa Salsabila Sabita. Dengan Ustazah Safa Salsabila Sabita LC. Masya Allah. Ini Ustazah ngajar di bidang apa Ustazah? Saya mengajar di mata pelajaran tahfiz khususnya. Tapi jadi teman-teman buat yang belum kenal dengan Ustazah Safa, ini dia orangnya nih ya. Ustazah Safa, beliau mengajar tahfiz di kelas 4, 5, dan 6. Dan juga di samping kita juga ditemani oleh ibu guru kita yang cantik dan soleha juga nih. Alhamdulillah. Dengan siapa Ibu? Saya Bunita, Ustadz. Bunita Wulandari ya? Bunita Larasati. Oh, Bunita Larasati, Masya Allah, tabarakallah. Bunita Larasati, Ibu ngajar di kelas? Alhamdulillah, saya mengajar di kelas 3 Umar. Alhamdulillah Bunita ini, buat teman-teman yang bertanya nih, Bunita beliau ngajar di kelas 3 Umar bin Khattab. Tepuk tangan dulu buat bintang umur. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah mengawali ngobrol kita ini dengan ngopi, karena tema kita, program kita hari ini adalah ngopi bareng Abah. Ngopi itu artinya ngopi perkara ngobrol perkara Islam. Agak grogi teman-teman ya, nggak biasa duduk sama perempuan. Iya. Jadi saya mencoba hari ini untuk mengambil ilmu. Iya, lebih tepatnya mengambil ilmu, karena guru kita ngajarin ilmu itu kita ambil dari siapapun, ya, bahkan dari musuh kita, katanya seperti itu. Dalam satu kalimat Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, khud ma sofa wada'il kada, ambil semua kebaikan dan buang semua keburukan. Tadi kita awali dengan ngopi ya. Tadi kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim dan juga Alhamdulillah. Soalnya katanya gitu, ngopi itu kalau enggak katanya enggak enak. Ya salam. Betul ya teman-teman ya? Ngopi kalau enggak enggak enak. Coba deh, ngopi tak. Ya Bismillah coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita paham ya. Oke. Iya, enggak enak gitu kan? Enggak, jadi kayak karena tradisi ya. Jadi kalau bahasa kita itu kayak hidupku tanpamu. Iya.
Jadi ada yang kurang aja. Makanya kita ganti ahnya itu dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gitu. Masuk ya? Masuk insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah kita hari ini akan ngobrol banyak. Sesuai dengan tema kita hari ini adalah Man ana laulakum, yaitu siapalah kami tanpa engkau wahai guruku. Ya, karena kita berada di bulan November dan kita tahu bahwasannya di tanggal 25 November itu ada HGN ya Bu ya, yaitu Hari Guru Nasional. Maka kita akan ambil banyak ilmu. Ustadz nggak bakalan banyak ngomong. Kita kalau banyak ngomong stop aja ya. Ustadz buat kebanyakan ngomong. Direm ya Ustadz ya. Iya direm. Soalnya kadang saya suka kebablasan. Ya namanya manusia. Baik. Mungkin yang pertama saya tanyakan kepada Bu Safa, Ustazah Safa dan juga Bu Nita, apa guru itu menurut Ustazah Safa? Guru adalah, menurut saya, adalah seseorang yang menyampaikan ilmu kepada kita, yang membantu kita untuk melihat dunia lebih luas lagi dengan ilmu-ilmu mereka yang tidak kita dapat dari orang tua kita, Ustaz. Masya Allah. Singkatnya seperti itu. Ya. Jadi sebagai penyempurna ya, apa-apa yang mungkin yang kita nggak dapat dari orang tua kita dapatkan dari guru kita. Masya Allah. Syukur. Kalau untuk Ibu Nita? Ya, baik. Kalau menurut saya, Ustadz, guru itu adalah seorang yang mendidik seorang agar bisa menjadi lebih baik. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dan guru itu adalah sosok yang digugu dan ditiru sebagai teladan dan menginspirasi banyak orang. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa jawaban dari guru-guru kita di sini. Yang intinya adalah bahwasannya guru ini bukan hanya sekedar nama, ya, tapi guru ini adalah sosok yang sangat kita teladani. Ya, sosok yang sangat kita hormati. Karena mungkin kalau kita kalau kita kaji nih, kita santai aja ngobrolnya ya. Kalau kita kaji itu, merasa nggak kalau ada perbedaan antara guru sekarang dengan guru zaman dahulu? Mungkin teman-teman ini anak-anak lahiran tahun berapa nih? Saya milenial, Ustaz. Jadi 2000 kan ya? Genzi ya? Oh, 2000 itu Genzi ya? Oh, Sekarang Alpha ya? Kalau sekarang Alpha Yang ya? dari, Alpha. aduh saya nggak hafal tuh. Pokoknya 2000 Tulisan zamannya, ya. iya. Ya, berarti ya beda 2 tahun sama saya. Ya, saya 2 juga tahun ya, Masya Allah. Anak Siap. 2000 memang banyakan dikit lah pokoknya. Kalau kita lihat kayaknya ada perbedaan antara guru dengan zaman dulu dengan zaman sekarang. Dan juga cara mendidik guru di zaman dahulu dengan zaman sekarang itu ada sedikit perbedaan. Tapi mungkin kalau kita kaji bukan karena dari gurunya ya. Kalau saya pribadi, saya itu diajarkan sama guru saya itu untuk mengambil sesuatu itu yang baiknya. Ya. Dulu tuh kalau awal-awal kita ngajar tuh dulu suka dikasih contoh, ada papan tulis warna putih, kemudian teman-teman di situ di kelas disuruh jawab. Guru itu bikin bulatan warna hitam. Kemudian ditanya, ayo apa yang kalian lihat di depan papan tulis? Maka serempak jawabannya apa? Melihat apa? Melihat apa yang Melihat titik warna hitam itu. titik warna hitam. Kata guru saya, kenapa tidak melihat? Tidak ada yang melihat putih di samping, Iya, padahal betul. itu lebih banyak dan lebih mendominasi. Nah kadang-kadang kita begitu tuh, kita nih, saya pribadi juga gitu ya. Kadang-kadang kita itu ngelihat sesuatu itu yang jeleknya gitu, padahal kebaikannya banyak. Tapi yang kita lihat itu buruknya. Nah berbeda sama Allah Taala. Alhamdulillah kita ada Ustazah Safa di sini ya. Kalau Allah itu sebaliknya, Allah itu melihat kebaikan hambanya itu walaupun sekecil apapun. Dia sama Allah ya, keburukannya kadang-kadang sama Allah la ubali, tidak dipedulikan. Nah, makanya sesuai dengan tema kita hari ini bahwasannya kita alhamdulillah di sini di SD Suci Allah takdirkan menjadi guru. Sebenarnya ini kalau menurut Ustazan dan Bu Nita nih, menjadi guru itu mudah atau sulit? Kalau mudahnya di mana, kalau sulit itu sulitnya di mana? Zaman sekarang Bu, udah nggak Bu? Insya Allah ya.
Mudah, susah sulit, susah mudah lah. Susah gampang. Iya, susah ya. gampang lah gitu ya. Betul. Susahnya di mana? Silakan Sulitnya. kita duluan. Nanti jawabannya ntar kalau ada hadiah bagi-bagi 2 gitu. Iya, salah. Iseng-iseng berhadiah. Iya. Siap. Ya menurut saya kalau susahnya lebih menghadapi ke karakter anak ya, apalagi anak-anak sudah mengenal gadget, beda dengan zaman dahulu. Tapi untuk mudahnya anak-anak sekarang lebih pintar secara intelektual dan pengetahuan karena anak-anak zaman sekarang sudah didukung teknologi untuk proses pembelajarannya, berbeda dengan zaman dahulu. Ya. Cuman untuk karakter dan kepribadiannya kita sebagai guru menjadi PR, itu yang kesulitannya di situ. Tapi sebagai guru kita harus tetap semangat dan berusaha, tidak boleh pantang menyerah karena itu sudah menjadi kewajiban dan tugas kita sebagai guru. Seperti itu. Insya Allah. Sangat berpengalaman guru kelas kita ini. Iya, karena sebenarnya sulit atau mudah itu gimana kita menghadapinya kan ya. Ya betul. Kalau kata orang sekarang itu kekuatan mindset ya. Betul. Kekuatan pikiran. Apa yang difikirkan zone gitu ya. Benar. Jadi kalau dalam hadis qudsi saja ya, bahwasanya Allah bilang begitu. Jadi ana inda dhanni abdi bi. Jadi aku ini gimana sangkaan hambaku. Makanya ada gini. Mungkin ini teman-teman yang di tahun 2000-an gitu ya, kayak dua saya ngomong. Teman-teman tahun 2000-an itu pasti kan pernah dengar yang namanya pamali. Pernah Ya, berarti itu pamali itu emang Tidak boleh dilakukan. iya nggak boleh dilakukan. Kayak larangan Nggak lah. tahu tuh Sebenarnya bahasa saya masih mana belum sih. tahu sih. Seth. Dari bahasa mana Artinya itu? dari Pamali itu Jawa Sunda atau mungkin Jawa kan ya. ya. Jawa ada. Pokoknya kita dari kecil tuh dididik tuh, jangan duduk di pintu. Depan pintu. Iya di depan pintu pamali. Itu ada maknanya saat aslinya. Oh gitu ya. Ngalangin orang jalan soalnya. Oh, Cuma nakutin kan sama gitu. Iya. Nanti bentuk yang mau bertamu Jangan- jadi sungkan. Jangan keluar malam-malam. Ya jangan keluar maghrib. Ntar di apa ya? Diculik janda. Serem amat itu mah. Ya Allah. Iya masalah gitu loh. Jangan Itu mah pokoknya bukan jangan. bilangin anak deh. Oh, gitu. Bilangin aki-aki tuh. Pokoknya gitu pamali, dan ternyata pamali ini emang ajaran Nabi SAW. Ya, ajaran Nabi SAW bahwasannya nggak boleh ngelakuin sesuatu yang istilahnya nggak pantas lah di dalam Islam. Nah, seperti itu. Ya. Termasuk juga sebagai baik sangka sama Allah Ta'ala, itu kan bagian dari diri kita gitu. Nah, pamali itu kenapa menjadi kenyataan? Karena tadi Mindset. Sangka ya. iya, Sangka. karena nyangkanya kita begitu. Karena kita yakin kan sama Karena omongan yakin orang seperti tua itu, jangan begini, nanti begitu. Akhirnya kata Allah karena ente nyangkanya begitu, ya udah jadinya begitu. Ya udah. Nah makanya dulu cerita dikit ya, teman-teman saya dulu waktu itu 3 orang terakhir yang dinikahi sama guru saya. Nih ya, jadi untuk teman-teman di rumah, alhamdulillah Ustaz Firman sudah menikah. Walaupun nggak ada yang nanya di rumah, jadi saya mengungkapkan sendiri. Jadi 3 orang terakhir yang dinikahin sama guru. Padahal dulu ada stigma tidak boleh menikah di bulan Safar. Pernah dengar? Jadi kalau menikah itu nggak boleh di bulan Safar. Itu bulan apa kalau Masehinya Ustaz? Masehinya itu Nggak tentu. gantung kalau Masehi. Jadi kalau dalam Islam itu setelah Muharram Safar. bulan kedua dari Nah, sebelum bulan Maulid itu katanya bulan turunnya bala. Ya kalau tidak salah Ustazah, ada bulan. Akhirnya guru saya memotong stigma itu, nikah di bulan Safar. Jadi itu hal-hal yang tidak ada sebenarnya kemudian dibuat-buat. Jadi jangan sampai berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sangkaan itulah kita yang menjadi kenyataan. Makanya nyatanya baik-baik, Masya Allah. Ya, orang dulu tuh kalau baju terbalik, Masya Allah pakai baju terbalik, bentar lagi dapat duit nih. Iya, benar. Ya, tangan gatal banget nih. Betul, Gitu kan. Bentar lagi dapat duit. Baik, kembali ke tema kita bahwasannya guru Islam begitu menghormati seorang pendidik, bahkan memberi penghargaan dan posisi tinggi. Bisa dikatakan bahwa kedudukan guru berada di bawah para nabi dan rasul. Setuju? Setuju. Ya. Karena kalau tidak salah Ustazah ya, guru itu sejajar dengan orang tua kita. Betul. Betul.
Betul ya? Betul. Betul, alhamdulillah kalau betul ya. Karena katanya orang tua itu katanya ada 3, Bu Nita. Ya, orang tua itu ada 3 yang diajarkan kita ya. Yang pertama orang tua yang melahirkan dan membesarkanmu, yang kedua orang tua yang mendidikmu, kemudian yang ketiga orang tua yang engkau menikahi anaknya, mertua. Makanya 3-tiganya ini nggak ada mantan. Betul. Nggak ada Mantan. nggak boleh tuh orang bilang tuh, walaupun dia udah jadi orang hebat ya. Kan katanya gitu, guru itu memang bukan orang hebat, tapi banyak orang hebat terlahir dari guru. Gitu kan. Kalau kita kan guru-guru juga biasanya biasa-biasa aja, mereka cuma orang-orang hebat terlahir dari mereka. Cuma sehebat apapun seorang murid itu katanya nggak boleh bilang itu mantan guru saya, itu bekas guru saya tuh. Ya, itu bekas orang tua saya tuh, itu bekas mertua saya, tidak ada bekas. Jadi 3 orang ini tidak ada bekas. Abah, ada yang nanya nih. Gimana? Gimana sih cara kita menghukum murid yang baik dan menurut agama Islam? Baik, ada pertanyaan. Gimana sih menghukum murid menurut Islam, gitu ya? Iya, betul. Alhamdulillah karena hari ini kita kedatangan guru-guru, saya nggak sopan kalau misalnya menjawab pertanyaan ini, maka akan ini namanya melempar batu sembunyi tangan. Sebenarnya nggak tahu saya, jadi emang karena untuk menutupi kebodohan saya, maka saya akan lemparkan kepada guru-guru saya. Enggak, menurut saja gimana sih mendidik atau menghukum? Kadang-kadang kita dapat ya di kelas ya, di sekolah, di pengajian, masya Allah, anak orang nih, bukan anak kita sebenarnya, secara biologis bukan kan, anak orang, cuma kadang-kadang ada yang suka bikin sepaneng ya, bahasa kita ya? Apa itu sepaneng? Puyeng lah, Pusing lah ya, gitu, pusing pening lah. lah, ngilangin sabar Oh, lah. iya kan udah tanggal 24 nih, wah. Kan udah bunyi nih token listrik segala macem, ya kan, pay letter segala macem nih, gimana nih? Ditambah di kelas nih ketemu sama anak-anak yang menguji keimanan. Nah, menurut Ustazah dan Bu Nita nih, bagaimana sih cara mendidik secara Islam? Silakan saja. Saya oke. Kalau menurut saya, Ustaz ya, saya Iya. sebenarnya belum banyak pengalaman juga jadi guru. Baru mulai lah, Ustaz. Karena saya juga masih baru mulai terjun di dunia pendidikan gitu kan. Tapi dari selama saya mengajar kurang lebih hampir setahun dalam mendidik anak itu ya. Kalau kita menegur anak itu sebenarnya tidak perlu dalam kekerasan gitu. Ya, karena kan kalau zaman dulu mungkin banyak kita temui kayak guru-guru yang masih main fisik seperti itu. Tapi karena kepercayaan zaman dulu dan ihtiramnya, ta'zimnya orang-orang dulu sama seorang guru gitu. Tapi hal itu tidak dipermasalahkan gitu. Cuma kalau saat ini yang saya pandang, orang-orang itu sudah mulai mengkaitkan dengan hukum, hak asasi gitu, sehingga kita harus benar-benar memilih bagaimana kita cara mendidik murid-murid kita di sekolah gitu. Sebenarnya kalau yang pernah saya dengar dari guru saya itu, kalau misalnya kita mendidik anak, mau menegurnya gitu, memukul memang boleh. Bahkan Rasulullah pun menganjurkan kan, ketika anak yang kita suruh sholat dia menolak, kita boleh memukulnya, betul begitu Ustaz ya. Cuma tetap ada batasannya gitu. Seperti itu. Tapi alangkah baiknya kita itu menegurnya dengan lemah lembut dulu, dengan kata-kata yang baik. Karena sebenarnya anak-anak itu daya tangkapnya lagi cepet-cepetnya lah gitu ya, lagi mudah meniru gitu. Jadi ketika kita apa yang kita sampaikan kepada dia, bentuk kita menegur dia seperti apa, kadang itu bisa tertanam di mindsetnya mereka. Oh, kalau marah kayak gini ya. Oh, cara menegur orang kayak gini ya. Nah, itu dikhawatirkan ketika kita menegur dengan cara yang salah, mereka Akibatnya malah ini ya, ikut malah meniru gitu. Dan bukannya malah nurut dan jadi lebih baik, tapi malah buruknya ngebantah lagi gitu. Alhamdulillah. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Masya Allah, barakallah. Kalau menurut Bu Nita, Ya, kalau menurut saya untuk menghukum anak di zaman sekarang itu ya tentunya sama seperti Ustazah Safa, berbeda dengan zaman dahulu, itu betul ada benarnya juga. Namun ada yang
menurut Rasulullah boleh memukul ketika anak melakukan kesalahan seperti itu. Cuman kalau di lembaga pendidikan kita memang tidak diperbolehkan untuk menggunakan atau melakukan kekerasan secara fisik, emosional saja bahkan tidak boleh, karena itu termasuk Harus nyari mental ya. kata-kata gitu ya. Iya betul. Jadi jika anak melakukan kesalahan, alangkah baiknya sebagai guru mencontohkan bagaimana yang kesalahan itu diperbaiki seperti apa. Jadi anak bisa melakukan perbaikan sesuai dengan apa yang kita sudah contohkan seperti itu. Jadi tidak hanya menegur dan memberikan sanksi atau hukuman yang di luar dari perbuatannya, tapi juga mencontohkan yang benarnya seperti apa gitu ya, mengarahkan ya. Iya, jadi tidak hanya marah-marah yang tidak jelas, tapi anak tidak tahu apa kesalahannya seperti itu ya. Baik. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Makasih Bu Safa dan Bu Nita atas jawabannya. Tapi karena ini diajukan ke Ustaz Firman. Aba. Dari Ustaz Firman, Aba ke Aba Ama. Maka tadi betul yang disampaikan oleh Ustazah bahwasannya dalam mendidik itu kita itu melihat karakter anak itu seperti apa, ya. Karena kadang-kadang kita tidak bisa menyamakan satu anak dengan anak yang lain, apalagi di kelas ya. Betul. Ada anak itu yang cuma kita kasih isyarat dia udah paham. Maka anak ini nggak perlu pakai kekerasan. Betul. Ada yang mesti pakai omongan dulu, nggak boleh kayak begitu. Ada yang udah kasih isyarat, dikasih omongan, nggak paham-paham juga. Ini gimana? Apakah boleh kekerasan? Ya, kekerasan ini banyak versinya. Ya, dalam Islam itu tadi disebutkan saja. Maksudnya memukul itu seperti apa? Jadi jangan disalahpahami ya. Nabi mengatakan bahwasanya perintahkan sholat anakmu di usia 7 tahun. Dan apabila dia tidak mau sholat di umur 10 tahun, maka pukullah. Maka kasus ini sama seperti seorang istri yang melawan suaminya. Insya Allah ini kita doakan, mudah-mudahan guru kita mendapatkan calon-calon imam yang soleh dan soleh ya. Yang soleh, dan soleha. Kemayu dong nanti suami saya sekarang ngeri juga gitu kan. Gimana sih? Sekarang banyak banget suami yang soleha. Oh gitu. Jadi ya, jadi lebih karena lebih pintar untuk memilih ya. Mudah-mudahan dapat pasangan yang soleh dan juga bisa mengimami secara utuh dan menjadi teladan untuk keluarganya. Alhamdulillah, insyaallah. Nah itu ada dalam Islam itu ya, boleh memukul istri yang khusus, yang melawan. Betul. Ternyata dijelaskan tuh dalam hadisnya, tafsirnya bahwasanya memukulnya dengan apa? Memukulnya dengan kayu siwak. Jadi kalau pernah teman-teman lihat kayu siwak ya, Kecil. sholat yang kecil tuh, jadi boleh dipukul. Jadi jangan kayu siwak yang batang gede ya. Nah, pohon siwak kan gede tuh. Yang kayak begitu juga Yang kayu Ustaz. siwak yang gede kan enggak juga. Jadi memukul. Jadi Islam itu mengambil kekerasan itu di poin yang paling akhir. Bahkan kalau kita baca sejarah teman-teman, sejarah peperangan di dalam Islam Nabi SAW itu, beliau itu perang tuh sedikit banget. Yang harus perang terjadi perang itu sebelumnya pasti ada. Iya, ada negosiasi delegasi supaya jangan sampai terjadinya perang ya. Karena itulah didikan dari mahal guru kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, sebenarnya masih banyak guru ustazah yang akan kita sampaikan, cuma karena waktu yang membatasi ya, kita insya Allah mungkin obrolan kita lanjutkan nanti di warung sebelah. Nanti insya Allah di luar podcast insya Allah kita akan lanjut, karena saya belum menggali banyak kepada ustazah dan ibu guru di sini tentang guru. Intinya adalah teman-teman sekalian, ya masya Allah, untuk teman-teman yang di rumah ya, guru adalah sosok yang mesti kita gugu dan kita tiru. Dan untuk teman-teman yang berprofesi sebagai guru, yuk bukan hanya kita mengajarkan, yuk sama-sama ya. Nabi SAW mengatakan bahwasannya katanya ad-da'watu bil hal itu lebih baik ya. Bahkan Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan bahwasanya lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Kita mengajarkan dengan keadaan kita, dalam arti bukan dengan ucapan aja, tapi dengan keadaan kita itu lebih fasih atau lebih mengena dibandingkan kita hanya berbicara kepada
anak didik kita. Yuk kita jadikan diri kita bukan hanya guru untuk anak-anak kita, tetapi kita jadikan dulu diri kita guru untuk diri kita sendiri. Bahwasanya profesi ini sangat mulia, dan Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Mujadalah mengatakan bahwasannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Jadi mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita yang telah pulang, mudah-mudahan diberikan tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan guru-guru kita yang masih ada, bintang tamu kita Ustazah Safa, Ibu Nita, dan guru-guru kita yang lain. Terutama jangan lupa guru pertama dalam kehidupan kita adalah orang tua kita, ya. Madrasatul Ula adalah orang tua kita di rumah. Kita doakan mereka semua diberikan kesehatan, afiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan santri-santri, murid-murid yang bersyukur kepada Allah dan bisa mengerjakan apa-apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak wahai guru-guruku. Man ana laulakum. Siapalah kami tanpa engkau wahai guru. Semoga Allah selalu memberkatimu. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Makasih banyak Ustazah Safa, kehadirannya Bu Nita, makasih banyak. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Insyaallah, kita insyaallah akan ketemu lagi di program kita yang sama, yaitu di Ngopi bareng Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.